Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klavo Sukacita. Saat ini, saya membagikan firman Tuhan untuk kita bersama baca dan renungkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 44 sampai 49. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mempersiapkan hati pikiran pendengaran konsentrasi kami untuk ada dalam persekutuan dengan firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu melengkapi kami, menguatkan kami, meneguhkan dan mengokohkan kami, di dalam kami menjalani kehidupan kerja dan karya kami, sepanjang Tuhan berkenan kami ada di dalam dunia ini. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang, kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Demikian pemberitaan firman yang terbaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49. Dan dari bacaan kita diberikan tema, beritakanlah Injil dalam kata dan perbuatan. Beritakanlah Injil dalam kata dan perbuatan. Pemirsa channel Klavo Sukacita, dikisahkan melalui bacaan kita di ayat ke-44, ketika Paulus dan Barnabas berada di Antiokhia, tepatnya di Pisidia, mereka menyampaikan kabar sukacita yang dimulai dari keluarnya Israel dari Mesir sampai pada keturunan Daud. Kesaksian yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas tidak saja kepada orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah, tetapi juga kepada semua orang yang bukan orang Yahudi atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal ini menimbulkan iri hati orang-orang Yahudi, karena bagi mereka, keselamatan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi dan bukan bagi bangsa-bangsa lain. Akan tetapi Paulus dan Barnabas dengan berani menyampaikan di ayatnya yang ke-46, saya ulang membacakannya lagi. "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain." Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, tema kita adalah beritakanlah Injil dalam kata dan perbuatan. Tugas memberitakan Injil telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya untuk harus segera dilaksanakan ketika ia hendak terangkat ke sorga. Dapat kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu adalah tugas yang diberikan oleh Yesus Kristus sebelum ia terangkat ke sorga kepada murid-muridnya. Tetapi juga sebelum tugas itu dilaksanakan, Yesus menyuruh mereka untuk tetap tenang, tinggal diam di sebuah tempat yang telah ditentukan sampai pencurahan Roh itu turun atas mereka. Dan setelah Roh Kudus itu turun atas murid-murid, maka murid-murid mulai dengan penuh sukacita, tanpa ketakutan, tanpa kebimbangan, kekhawatiran memberitakan Injil ke semua orang di mana saja mereka berada dan berjumpa. Dan nama Kristus semakin tersebar bagi semua orang. Nah, buah pemberitaan Injil itu pun juga disampaikan
melalui Paulus dan Barnabas kepada semua orang yang berada di Pisidia. Dan daripada apa yang mereka sampaikan kepada orang banyak tentang bagaimana Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah lahir tapi kemudian telah dihukum mati, tapi dia kemudian bangkit dan memerintahkan tugas penginjilan itu kepada semua murid, juga kepada Barnabas dan Paulus, dan juga kepada kita hari ini. Kepada kita diberikan tugas, yaitu beritakanlah Injil dalam kata dan perbuatan. Itu berarti bahwa pemberitaan Injil bukan terbatas pada mimbar-mimbar saja, bahwa harus di atas mimbar oleh orang-orang yang diberikan tugas seperti pendeta, guru jemaat atau guru Injil, atau penatua atau syamas atau badan pelayan unsur. Tetapi pemberitaan Injil yang lebih nyata dan nampak adalah lewat kata dan perbuatan, dan itu berarti bagi semua orang diberikan tugas untuk memberitakan Injil. Dan apa saja, bagaimana caranya untuk supaya kita dapat memberitakan Injil? Dikatakan dari tema kita lewat kata dan perbuatan. Tetapi pemberitaan Injil yang sesungguhnya itu harus ternampak dalam sikap, tutur kata, pikiran dan tindakan kita setiap hari. Kalau begitu, bagaimana caranya agar dapat memberitakan Injil? Pertama, harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Artinya membaca firman, berdoa dan bersekutu dengan Dia. Jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan merasa tidak mampu tanpa Tuhan dan kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya agar dapat memberitakan Injil? Melakukan kehendaknya sesuai dengan firman yang dibaca. Artinya, ketika kita membaca tentang hukum kasih, itu berarti kita harus mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Dan itu harus berdampak dalam tindakan kasih yang tidak membenci, tidak sombong, tidak membedakan, tidak iri hati, dan tidak merancangkan kejahatan kepada sesama kita oleh karena segala kepentingan-kepentingan pribadi kita. Itu cara. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita dapat memberitakan Injil? Yang ketiga, selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Jika kita mengucap syukur dalam segala hal, maka persoalan-persoalan hidup, baik itu mengenai makan minum, kebutuhan jasmani, masalah-masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, dan sebagainya, tidak lalu membuat kita stres, khawatir, takut, putus asa, hilang harapan, dan berujung pada kematian. Tetapi dengan mengucap syukur, sesungguhnya kita sedang menyerahkan seluruh pergumulan kita agar Tuhan menentukan arah, menentukan jalan keluar, dan menguatkan kita untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Dan yang keempat, bagaimana caranya agar kita dapat memberitakan Injil? Memberitakannya atau memberikan teladan dan contoh yang benar. Menjadi orang yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya dalam sebuah pekerjaan atau tugas yang diberikan. Setia melakukan hal-hal yang kecil, tidak menyimpan dendam atau marah, tetapi ramah dan tulus dalam menjalin sebuah hubungan. Saling menghargai, menghormati, dan rendah hati. Tidak mudah tergoda oleh rupa-rupa arus dunia dan suka memberi tanpa menuntut balas. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita dengar tentang Yesus Kristus, tentang bagaimana kasih-Nya, tentang bagaimana kekuatannya, pertolongannya, mujizat-mujizatnya yang Ia lakukan semasa Ia berada bersama-sama dengan murid-muridnya, itu pun berlaku dalam kehidupan kita. Dia tetap memberikan kepada kita kekuatan, Dia memberi kepada kita kemampuan, Dia memberi kepada kita jalan keluar, Dia memberikan dan menopang kita ketika kita berada di dalam duka cita atau ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Itu membuktikan bahwa Allah bekerja dari waktu lampau sampai hari ini dalam hidup kita. Dan oleh karena kebaikan Allah itu perlu bagi kita untuk memberitakannya dalam seluruh hidup kita. Yang tadi dikatakan dalam tema lewat kata dan perbuatan. Artinya bahwa ketika kita hidup dalam kasih seorang terhadap yang lain, kita sedang memberitakan firman. Tidak ada kebencian di dalamnya. Dan juga ketika kita menolong, menopang sesama, kita sedang memberitakan firman. Ketika kita mengatakan yang salah,
terhadap suatu perkara yang salah dan benar terhadap apa yang benar, kita sedang memberitakan firman karena kita sedang menegakkan sebuah kebenaran. Ketika kita menampik segala hawa nafsu dan keinginan-keinginan karena hawa nafsu ataupun godaan-godaan si jahat, maka kita juga sedang memberitakan firman dalam kehidupan kita. Pemberitaan firman kelihatannya mungkin terkesan susah karena kita harus melihat sebuah Alkitab, tetapi sesungguhnya itu adalah hal hari-hari yang selalu kita nyatakan dalam hidup kita. Cuman kita tidak sedang mengetahui bahwa kita sedang memberitakan firman. Karena itu hari ini saya menyampaikan kepada saudara-saudara, mari kita memberitakan firman. Dengan cara apa? Menyatakannya dalam kata dan perbuatan. Kita tahu apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita dan kita bersyukur dengan menyatakan itu kepada sesama kita yang lain. Maka itu caranya kita memberitakan firman. Lewat seluruh perilaku, tindakan, perbuatan, bahkan lewat pikir kita setiap hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang Kau ajarkan kepada kami di hari ini, dan juga melalui tema yang mengingatkan kepada kami untuk senantiasa memberitakan firman lewat kata dan perbuatan. Biarlah Engkau memampukan kami supaya kami menjadi alat-Mu ya Tuhan dalam menyatakan firman-Mu, kehendak-Mu lewat seluruh keberadaan hidup kami. Supaya kami tidak hanya menjadi orang-orang yang baru saja melihat wajah di cermin lalu kemudian lupa seperti apa wajah kami. Seperti halnya juga baru saja kami membaca firman tetapi kemudian kami tidak tahu bagaimana harus melakukannya dalam hidup kami. Jangan biarkan segala hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri menguasai kami sehingga akhirnya kami tidak berlaku sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Tetapi biarlah Engkau terus selalu membimbing dan mengarahkan kami supaya kami selalu kedapatan setia menjadi pemberita firman lewat kata dan perbuatan. Terima kasih Tuhan, ini doa, ungkapan syukur dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.